Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Anis Lailatul Fitria dari Tadris Kimia 5A akan mempresentasikan hasil analisis dan sintesis terhadap 10 jurnal penelitian pendidikan kimia dengan tema bahan ajar, khususnya pada jenis modul pembelajaran. Jurnal yang pertama dengan judul Development of Interactive E-Module Chemistry Magazine for Thermochemistry Materials at Second Grade Senior High School. Jurnal ini ditulis oleh Sri Saraswati, Rosalinda, dan Herdini pada tahun 2019 dan diterbitkan pada Journal of Science Learning. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan e-modul majalah interaktif pada materi termokimia, bagaimana validitas e-modul yang dikembangkan, serta bagaimana respon guru dan siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan e-modul majalah interaktif pada materi termokimia. Yang kedua, mengetahui validitas e-modul yang dikembangkan, serta mengetahui respon guru dan siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development, dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan PLOM dengan 4 tahap pengembangan, yaitu Preliminary Investigation, Design, Realization or Construction, Validation, Test, and Revision. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, e-modul majalah kimia interaktif pada materi termokimia telah dapat dikembangkan berdasarkan model pengembangan PLOM. Yang kedua, e-modul yang dikembangkan dinyatakan valid berdasarkan penilaian validator dengan rata-rata 95,74%. Dan yang ketiga, e-modul yang dikembangkan dinilai sangat baik berdasarkan penilaian guru dan siswa dengan rata-rata 92,61% oleh guru dan 86,80% oleh siswa. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Pengembangan e-modul kimia berbasis POGIL, Process Oriented Guided Inquiry Learning pada materi reaksi reduksi oksidasi sebagai sumber belajar siswa. Jurnal ini ditulis oleh Retno, Muktiningsih, dan Arif Rahman pada tahun 2017 dan diterbitkan pada Jurnal Riset Pendidikan Kimia. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan e-modul berbasis POGIL pada materi reaksi reduksi oksidasi, bagaimana kelayakan e-modul yang dikembangkan, serta bagaimana respon guru dan siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan e-modul berbasis POGIL pada materi reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua, mengetahui kelayakan e-modul yang dikembangkan. Dan yang ketiga, mengetahui respon guru dan siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development, dengan desain penelitian berdasarkan tahap pengembangan model Borg and Gold. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah yang pertama, e-modul berbasis POGIL pada materi reaksi reduksi oksidasi telah dapat dikembangkan berdasarkan model pengembangan Borg and Gold. Yang kedua, penilaian ahli terhadap e-modul berkisar 70 hingga 90% dengan kategori kevalidan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, penilaian guru dan siswa terhadap e-modul berkisar 80 hingga 90% dengan kategori yang sangat baik. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul
pengembangan modul elektronik berbasis Learning Cycle 5E pada pembelajaran kimia materi asam basa. Jurnal ini ditulis oleh Darsev Darwis, Ella Fitriani, dan Dian Setiarini pada tahun 2020 dan diterbitkan pada Jurnal Riset dan Pendidikan Kimia. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan modul elektronik berbasis Learning Cycle 5E pada materi asam basa, bagaimana kelayakan modul elektronik yang dikembangkan, serta bagaimana respon guru dan siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan modul elektronik berbasis Learning Cycle 5E pada materi asam basa. Yang kedua, mengetahui kelayakan modul elektronik yang dikembangkan. Dan yang ketiga, mengetahui respon guru dan siswa terhadap modul elektronik yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and Development dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan EDI dengan 5 tahapan pengembangan, yaitu Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, modul elektronik berbasis Learning Cycle 5E telah dapat dikembangkan berdasarkan model pengembangan EDI. Yang kedua, penilaian ahli materi dan bahasa berkisar 80 hingga 92,3% dengan nilai reliabilitas 0,98 dengan kategori yang sangat baik. Sedangkan penilaian ahli media berkisar 83 hingga 87,7% dengan kategori sangat baik. Adapun uji coba skala kecil pada siswa diperoleh nilai 82 hingga 89% dan pada guru 80 hingga 87% dengan kategori yang sangat baik. Dan pada uji coba skala besar diperoleh nilai 89 hingga 93% oleh siswa dan 86 hingga 96,3% oleh guru dengan kategori yang sangat baik. Selanjutnya, jurnal yang keempat dengan judul Pengembangan Modul Elektronik atau e-modul interaktif pada materi pelajaran kimia kelas 11 SMA. Jurnal ini ditulis oleh Nita Surya Herawati dan Ali Muhtadi pada tahun 2018 dan diterbitkan pada Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan e-modul interaktif mata pelajaran kimia kelas 11, bagaimana tingkat kelayakan e-modul yang dikembangkan, serta bagaimana efektivitas penggunaan e-modul yang dikembangkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan e-modul interaktif pada mata pelajaran kimia kelas 11. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan e-modul yang dikembangkan. Dan yang ketiga, mengetahui efektivitas penggunaan e-modul yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and Development dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan 4D dengan 4 tahap pengembangan, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Namun pada penelitian ini, tahapan pengembangan hanya dilakukan hingga tahap develop, karena tujuan dari penelitian ini hanya sampai pada uji kelayakan dan efektivitas penggunaan e-modul yang dikembangkan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, e-modul interaktif pada mata pelajaran kimia kelas 11 telah berhasil dikembangkan berdasarkan model pengembangan 4D. Yang kedua, e-modul yang dihasilkan dinyatakan sangat layak berdasarkan hasil validasi ahli dan uji coba kelompok kecil dan kelompok besar.
Yang ketiga, e-modul yang dihasilkan efektif dalam meningkatkan capaian hasil belajar siswa dengan nilai signifikansi 0,000, yang artinya kurang dari 0,05. Jurnal kelima dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Berbasis Predict, Observe, Explain pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, ditulis oleh Etri Jayanti pada tahun 2018 dan diterbitkan pada Jurnal Orbital Jurnal Pendidikan Kimia. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan modul berbasis Po pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, bagaimana kelayakan modul tersebut, serta bagaimana respon siswa terhadap modul tersebut. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: yang pertama, mengembangkan modul berbasis Po pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, mengetahui kelayakan modul yang dikembangkan, dan mengetahui respon siswa terhadap modul yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan Borg and Gall. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: yang pertama, modul pembelajaran Predict, Observe, Explain pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit telah dapat dikembangkan berdasarkan model pengembangan Borg and Gall. Yang kedua, hasil rata-rata uji validasi sebesar 89,9% dengan kategori sangat valid. Dan yang ketiga, hasil uji coba skala kecil dan skala menengah pada siswa memperoleh nilai 78,9% dan 82%. Selanjutnya, jurnal yang keenam dengan judul Pengembangan Modul Kimia Berbasis Scientific Approach pada materi Ikatan Kimia kelas 10 SMA MA semester 1. Jurnal ini ditulis oleh Dwi Rumi Astuti, Sulistyo, dan Sri Mulyani pada tahun 2016 dan diterbitkan pada Jurnal Inquiry. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana hasil pengembangan modul berbasis scientific approach pada materi ikatan kimia, bagaimana kelayakan modul yang dikembangkan, dan bagaimana efektivitas modul dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: yang pertama, mengetahui hasil pengembangan modul berbasis scientific approach pada materi ikatan kimia. Yang kedua, mengetahui kelayakan modul. Dan yang ketiga, mengetahui efektivitas modul dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan Borg and Gall. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: yang pertama, modul berbasis scientific approach pada materi ikatan kimia telah dikembangkan berdasarkan model pengembangan Borg and Gall. Yang kedua, modul dinyatakan sangat valid dengan skala Aiken V lebih besar sama dengan 0,79. Dan yang ketiga, modul yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, jurnal yang ke-7 dengan judul Pengembangan e-modul berbasis Moodle pada materi hidrokarbon. Jurnal ini ditulis oleh Siti Nurjannah Iswandari, Jimmy Kopriyadi, Asmawati M. Nur, dan Sri Wilda Albeta pada tahun 2020 serta diterbitkan pada jurnal EduScience. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan e-modul berbasis Moodle pada materi hidrokarbon, bagaimana validitas e-modul yang dikembangkan, serta bagaimana respon guru dan siswa terhadap e-modul yang dikembangkan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menghasilkan e-modul berbasis model pada materi hidrokarbon. Yang kedua, mengetahui validitas e-modul yang dikembangkan. Dan yang ketiga, mengetahui respon guru dan siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan EDDI. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, e-modul berbasis model pada materi hidrokarbon telah berhasil dikembangkan berdasarkan model pengembangan EDDI. Yang kedua, e-modul yang dihasilkan dinyatakan sangat valid berdasarkan penilaian ahli materi sebesar 90,2% dan penilaian ahli media sebesar 95,67%. Adapun hasil uji respon terhadap penggunaan e-modul dari peserta didik memperoleh nilai 91,67% dan 93,40% oleh guru. Selanjutnya, jurnal ke-8 dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Hidrolisis Garam Berbasis Model Inquiry Terbimbing atau Guided Inquiry untuk siswa Madrasah Aliyah kelas 11. Jurnal ini ditulis oleh Isworini, Wida Sunarno, dan Sulistyo Saputro pada tahun 2015 dan diterbitkan pada Jurnal Inquiry. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana pengembangan modul pembelajaran hidrolisis garam berbasis inquiry terbimbing untuk siswa Madrasah Aliyah kelas 11, bagaimana kelayakan modul yang dihasilkan, serta bagaimana efektivitas modul hasil pengembangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengembangkan modul hidrolisis garam berbasis inquiry terbimbing, mengetahui kelayakan modul yang dikembangkan, serta mengetahui efektivitas modul hasil pengembangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan 4D dengan 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Namun dalam penelitian ini, tahap disseminate tidak dilakukan, karena tujuan dari penelitian ini hanya sampai pada mengetahui kelayakan dan efektivitas modul hasil pengembangan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, modul hidrolisis garam telah berhasil dikembangkan berdasarkan model pengembangan 4D. Yang kedua, modul yang dihasilkan dinyatakan layak berdasarkan penilaian validator. Dan yang ketiga, modul yang dihasilkan efektif untuk pembelajaran hidrolisis garam pada Madrasah Aliyah kelas 11. Selanjutnya, jurnal ke-9 dengan judul Pengembangan e-modul Kesetimbangan Kimia Berbasis Pendekatan Saintifik untuk kelas 11 SMA-MA. Jurnal ini ditulis oleh Asmi Yunda, Gusfatni, dan Fajriah Azra pada tahun 2018 dan diterbitkan pada Jurnal Eksakta Pendidikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengembangan e-modul kesetimbangan kimia berbasis pendekatan saintifik, dan yang kedua, bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas e-modul yang dikembangkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menghasilkan e-modul kesetimbangan kimia berbasis pendekatan saintifik, mengetahui validitas dan praktikalitas e-modul yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan 4D dengan 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Namun pada penelitian ini tahap pengembangan hanya dilakukan hingga tahap develop,
karena tujuan dari penelitian hanya sampai pada mengetahui validitas dan praktikalitas e-modul yang dikembangkan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, e-modul kesetimbangan kimia berbasis pendekatan saintifik telah berhasil dikembangkan berdasarkan model pengembangan 4D. Yang kedua, e-modul yang dihasilkan memiliki tingkat validitas sangat tinggi dengan momen kappa 0,81 dan tingkat praktikalitas guru dan peserta didik sangat tinggi dengan momen kappa berturut-turut 0,85 dan 0,84. Selanjutnya, jurnal ke-10 dengan judul Pengembangan e-modul berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat keperiodikan unsur untuk SMA-MA kelas 10. Jurnal ini ditulis oleh VK Jeva dan R. Zainul pada tahun 2019 dan diterbitkan pada jurnal EKJ Edu Kimia. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengembangan e-modul berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat keperiodikan unsur, dan yang kedua, bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas e-modul berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat keperiodikan unsur. Adapun tujuan penelitian yang dicapai adalah yang pertama, menghasilkan e-modul berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat keperiodikan unsur. Dan yang kedua, mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas e-modul yang dihasilkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development dengan desain penelitian 4D, akan tetapi hanya dilakukan hingga tahap develop karena tujuan penelitian hanya sampai pada mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas e-modul yang dihasilkan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah yang pertama, e-modul berbasis inquiry terbimbing pada materi sifat keperiodikan unsur telah berhasil dikembangkan berdasarkan model pengembangan 4D. Dan yang kedua, e-modul yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi dengan momen kappa 0,88 dan tingkat praktikalitas yang sangat tinggi dengan momen kappa dari guru 0,85 dan siswa 0,87. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ternyata dalam pembelajaran kimia masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu siswa kesulitan memahami konsep kimia yang bersifat abstrak. Kemudian, kurangnya minat dan perhatian siswa selama proses pembelajaran kimia. Hal ini dikarenakan bahan ajar yang digunakan belum menampilkan langkah kegiatan yang menarik siswa untuk belajar secara mandiri di luar jam pembelajaran di kelas. Kemudian, tampilan dari bahan ajar yang digunakan cenderung bersifat monoton dan kurang menarik bagi siswa, serta hanya berisi uraian materi, rumus, beberapa gambar pendukung, dan latihan soal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan salah satu upaya, yaitu dengan pengembangan bahan ajar berupa modul pembelajaran, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik yang dapat mengintegrasikan gambar, video, audio, dan animasi agar mengilustrasikan konsep abstrak dalam pembelajaran kimia. Selain itu, modul pembelajaran yang dikembangkan juga dapat diintegrasikan dengan pendekatan saintifik atau model pembelajaran yang berbasis konstruktivisme, seperti model pembelajaran POGIL, model pembelajaran inquiry terbimbing, model pembelajaran learning cycle, ataupun model pembelajaran predict, observe, dan explain. Berdasarkan hasil analisis dan sintesis tersebut, saya mengajukan rencana penelitian dengan judul Pengembangan e-modul berbasis POGIL pada materi larutan asam basa untuk kelas 11 SMA MA.
dengan tujuan penelitian yang pertama mengembangkan e-modul berbasis POGIL pada materi larutan asam basa, yang kedua mengetahui kelayakan e-modul yang dikembangkan, dan yang ketiga mengetahui respon siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. Metode penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau research and development dengan desain penelitian berdasarkan model pengembangan 4D dengan 4 tahapan pengembangan, yaitu pendefinisian atau define, perancangan atau design, pengembangan atau develop, dan penyebarluasan atau disseminate. Namun dalam penelitian saya ini, tahap pengembangan hanya dilakukan hingga tahap develop, karena tujuan dari penelitian hanya sampai pada menguji kelayakan atau validitas dan respon siswa terhadap e-modul yang dikembangkan. Adapun subjek penelitian ini terdiri atas subjek validasi yang terdiri atas 3 dosen ahli materi, 1 dosen ahli media, dan 3 guru kimia sebagai praktisi pendidikan, serta subjek uji coba yaitu 30 peserta didik kelas 11 SMA. Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah pedoman wawancara kepada guru, angket karakteristik siswa, dan angket respon siswa terhadap e-modul yang dikembangkan, serta lembar validasi untuk memperoleh data validitas e-modul yang dikembangkan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara untuk analisis pendahuluan dan penyebaran angket untuk memperoleh data karakteristik siswa dan penilaian respon siswa terhadap e-modul yang dikembangkan, serta validasi untuk memperoleh data validitas dari ahli terhadap e-modul yang dikembangkan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara analisis pendahuluan selanjutnya disimpulkan sebagai dasar untuk mengembangkan e-modul. Sedangkan data hasil validasi dalam skala Goodman dengan kriteria jawaban ya atau tidak disimpulkan. Apabila terdapat jawaban tidak, maka ada bagian dari modul yang perlu untuk direvisi. Sedangkan hasil angket dalam skala Likert dihitung presentasenya, kemudian dikategorikan dalam kategori tertentu. Demikian presentasi hasil analisis dan sintesis jurnal, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.